Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga tetap diberi kesehatan sekeluarga. Baik, episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Eko di Cilacap. Mas Eko menceritakan tentang satu kejadian atau pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 90-an, cuman Mas Eko nggak inget tepatnya itu tahun berapa gitu ya. Jadi perkiraan doang lah. Waktu itu Mas Eko sendiri masih SMP, ya masih lumayan cukup kecil ya. Dan dia itu kan tinggal sebelahan dengan rumah kakeknya. Nah, ini pengalaman horor yang pernah dialami oleh Mas Eko itu masih berhubungan dengan keluarga besarnya, ya masih berhubungan terutama dengan kakeknya. Jadi neneknya Mas Eko itu sudah berpulang, sudah meninggal itu di tahun 90-an itu, udah meninggal selama beberapa tahun. Ya akhirnya apa? Kakek kan hidup sendiri, anak-anaknya itu udah pada mandiri, udah pada punya tempat tinggal atau rumah sendiri-sendiri, termasuk bapak sama ibunya Mas Eko itu udah ya dapat jatah begitulah. Itu tepat memang sebelahan sama rumah kakek tersebut. Ya nggak dipungkiri, memang mungkin kakek dengan meninggalnya nenek itu merasa kesepian atau bagaimana begitu ya. Dan dari pihak anak-anaknya itu juga ya berusaha lah gantian itu buat sekedar nengokin atau sesekali keluarganya tinggal di sana. Kalau Mas Eko sih udah jelas-jelas orang rumahnya sebelahan, setiap hari ya pasti main ke situ, pasti ketemu sama kakeknya tersebut gitu ya. Bahkan kadang tidur siang, tidur malam atau apa itu juga kadang kalau misal di rumah bosen ya tidurlah nemenin kakeknya tersebut. Ibu juga sering nyuruh seperti itu, kok sana temenin si Mbah gitu ya, kasihan sendirian. Nanti Mas Eko pun ke situ ke kakeknya dan ada satu ritual. Kalau misal di tempat kakek, misal sebelum tidur itu kakek itu pasti selalu ngedongeng apapun itulah. Cuman ya itu tadi, waktu itu saat ngedongeng-ngedongeng tersebut, Mas Eko masih SD, giliran udah SMP gitu ya, ini ya udah mulai jarang lah seperti itu, udah ngobrolin yang lain yang bersifat teknis. Bah, sepedaku rusak ini, ya itu gampang nanti bawa ke bengkel itu, kata simbahnya begitu. Jadi bukan cerita-cerita lagi gitu ya yang didengerin oleh Mas Eko, dan hal itu menjadi salah satu hal yang sangat berkesan sampai pada suatu hari, yaitu tadi atas dasar mungkin kesepian atau bagaimana, kakek juga kalau misal siang kan dia masih berkegiatan, nengokin sawah, nengokin kebun, silaturahmi sama teman-temannya yang masih pada hidup waktu itu, ya bertetangga lah semacam itu ya. Itu tetap dilakukan oleh kakek. Nah, di situ mungkin ada celah untuk ya namanya laki-laki begitu ya. Awalnya itu mungkin guyon atau bagaimana. Kakek itu dikenalkan sama seseorang yang sebenarnya kakek itu udah kenal lama. Ada seorang perempuan tua juga, nenek-nenek begitulah. Ini dideketin lagi sama kakeknya si Mas Eko tadi ya. Dan ya awalnya diem-diem begitulah sampai akhirnya berita itu lumayan cukup mengejutkan. Kakek itu bilang ke keluarga, anak-anaknya semuanya dikumpulin di rumah kakek di situ. Mas Eko juga termasuk salah satu yang hadir di sana ya, sebagai tuan rumah lah sebelahan gitu ya. Itu ngedengerin. Meskipun anak kecil jangan di sini, sana pada main di luar dulu kayak gitu ya. Ini karena obrolan-obrolan orang dewasa ya. Nah, intinya ya curi-curi dengar atau apa gosip-gosip dari sepupu-sepupunya Mas Eko yang usianya lebih besar, lebih tua begitu ya. Itu ya didapat kalau kakek itu berencana mau menikah lagi. Itu, menikah lagi? Ya untuk Mas Eko sendiri yang waktu itu masih SMP, dia
dia nggak terlalu ngerti-ngerti banget lah masalah seperti itu ya. Cuman mungkin bagi kakak-kakak sepupunya yang sudah paham, mereka tuh kayak menyampaikannya penuh dengan ya kekecewaan begitu ya. Kok kakek nikah lagi ya? Nanti kalau misal kakek nikah lagi, nanti kan ada nenek baru gitu. Nah, ternyata tuh begini. Ini ya belakangan diketahui oleh Mas Eko ya. Beberapa hari kemudian setelah yaitu termasuk obrolan-obrolan anak-anak dari kakeknya, Pak Leknya, Bu Leknya kayak gitu. Ini Mas Eko curi-curi dengar dan menyimpulkan. Jadi kakek itu dekat lagi dengan seorang yang pernah dikenalnya dulu, udah kenal lama. Itu namanya Mbah Darsimah atau biasa dipanggil Mbah Darsim. Itu perempuan ya, bukan laki-laki. Mbah Darsimah itu, Mbah Darsim itu lagi deket sama kakek dan memang rencananya itu mau menikah. Itu kakek itu ya permisi dulu lah sama anak-anaknya begitulah. Nah, di situ ada penolakan dari pihak anak-anaknya si kakeknya Mas Eko tersebut. Karena mereka itu punya alasan. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Yang ada di samping saya ini ada 4 kemasan gitu ya. Ada yang kecil, sedang, besar, sama kemasan pouch. Untuk pouch sama yang sedang ini netoknya atau beratnya itu sama. Dan ya monggo kawan-kawan, bawang gorengnya Wiji ini adalah bawang goreng ya kualitas premium ya boleh dibilang. Tanpa campuran apapun, tanpa tepung, minyaknya pun sedikit, tanpa micin, tanpa singkong dan sebagainya. Pokoknya nggak pakai campuran apapun. Ini renyah banget, enak banget. Kalau misal dimakan sama nasi putih aja, itu udah mantap gitu ya. Kalau bingung malam-malam gitu, aduh lapar apa nggak ada lauk, bisa pakai bawang gorengnya Wiji. Ya, untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Ditunggu sampai di tempat tujuan ya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, gampang kok, langsung aja cek di bawah ini, ditunggu pesanannya. Itu aja, terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Eko. Nah, ini ada penolakan dari anak-anaknya. Nggak maulah intinya, Pak udah ngapain Pak, Bapak juga udah sepuh begitu ya, nanti ada begitu juga, nanti apa Bapak ndak repot. Alasan yang dilempar itu seperti itu. Tapi ketidaksetujuan anak-anaknya tersebut itu sebenarnya bukan itu, melainkan ada alasan yang lumayan cukup kuat. Mbah Darsimah itu punya track record yang di mata anak-anaknya, mungkin di beberapa warga itu lumayan cukup, ya bukan buruk ya apa ya, agak sedikit mengerikan begitu ya. Jadi Mbah Darsimah itu terkenal dulunya itu adalah seorang dukun. Tidak tahu sekarang apakah sudah menjadi mantan dukun atau masih menjalani kegiatan tersebut ya. Tapi dulu itu santer banget lah. Ya mungkin Mas Eko belum lahir atau bagaimana saat Mbah Darsimah itu masih muda. Itu santer. Dukunnya itu bukan nanggung-nanggung, bukan dukun penyembuh, itu bukan. Melainkan apa? Dukunnya itu dukun santet. Nah, tapi itu desas-desus gitu ya. Nah, dari situ anak-anaknya pun menolak, Pak, Mbok Yo jangan ya. Akhirnya apa? Kalau mau sama itu pertama kan Bapak itu udah tua. Ngapainlah nanti direpotkan dengan kehadiran orang lain semacam itu. Itu pertama. Yang kedua, Pak, Mbok Yo kalau memang kebelet pengen nikah lagi, pengen ada yang nemenin, Mbok Yo jangan sama Mbak Darsimah, cari yang lain gitu. Itu alasan anak-anak. Tapi memang tidak menyebutkan kalau Mbak Darsimah itu adalah seperti itu gitu ya. Itu yang disampaikan oleh anak-anaknya. Tapi kakek sepertinya udah bulat dengan keputusannya. Ya sudah, oh iya, ada satu lagi lupa. Kakek ini sama Mbak Darsimah itu kan udah kenal lama ya, udah dari mudanya kecilnya itu bareng. Dulu sempat saat masih muda banget, saat mungkin masih kecil atau usia remaja seperti itu. Ini berdasarkan cerita dari orang-orang tua dulu. Kalau kakek sama Mbak Darsimah itu pernah namanya anak kecil ya, itu pernah dijodoh-jodohin begitu. Si ini
si Wakri sama Darsimah gitu. Wakri sama Darsimah misalkan seperti itu. Suka dijadikan ledekan. Padahal yang mereka itu nggak pernah yang namanya pacaran atau apa. Anak dulu tuh nggak ngerti katanya tuh begituan. Ya suka dijodoh-jodohin semacam itu. Nah mungkin dari situ juga perasaan itu timbul atau bagaimana gitu ya. Ya mungkin dulu kita nggak berjodoh mah. Sekarang berpuluh-puluh tahun kemudian akhirnya kita berjodoh. Mungkin cara berpikirnya kakek seperti itu. Ada selentingan begitu ya. Dan karena kakek udah bulat dengan tekadnya, akhirnya ya sudah. Anak-anak nggak bisa memaksa begitu kan. Memaksa-maksa gimana, kakek kasihan juga gitu kan. Akhirnya sudah. Menikahlah mereka ya dengan cara yang sangat sederhana, ndak pakai dukun pengantin atau apa, enggak lah. Pokoknya menikahnya orang sama-sama orang udah sepuh ya. Menikahlah mereka. Singkat cerita, sedih. Mas Eko juga sedih. Loh, kakek jadi di rumah jadi ada orang lain ya, nganggap Mbah Darsimah itu kan orang lain ya. Dan ya bener aja Mbah Darsimah itu dibawa ke rumah kakek sana, ke situ. Mas Eko jadi saat mau ke tempat kakek jadi takut meskipun sering dipanggil sama kakek, Eko sini gitu kan. Nanti Mas Eko, oh iya Mbah, malah cuma di teras doang disuruh masuk itu ndak mau. Takut ada Mbah Darsimah itu tadi yang ada di bayangannya Mas Eko. Seorang dukun santet gitu ya. Pasti padahal penampilannya sih biasa. Memang raut mukanya itu tegas dan cenderung sepertinya itu galak gitu ya. Mas Eko takut itu awal-awalnya itu awal-awal menikah, awal-awal tinggal di sana itu benar-benar ndak mau masuk ke dalam rumah sana. Sampai akhirnya ada sepupu yang lebih tua nih, lebih besar, main ke situ, berani masuk ke sana ya ngobrol-ngobrol sama Mbak Darsimah tadi. Ternyata nggak gigit gitu pikirnya Mas Eko gitu. Oh ternyata nggak gigit, ternyata Mbak Darsimah itu ya baik-baik aja ngobrol, bisa ketawa sambil nyiri, wak-wak begitu. Jebret dubangnya gitu ya, yang ludah warna merah itu campuran antara gambir, kapur, sirih, macam-macam gitu ya, tembakau itu akhirnya yaitu tadi itu sambil nyiri sambil ketawa-ketawa. Ternyata ndak galak ya. Mas Eko pun mulai berani main ke situ, masuk lagi ke rumah kakeknya. Nah pada suatu hari ini udah mulai selap-slup gitu ya, bahkan sama Mbak Darsimah sendiri itu udah boleh dibilang udah mulai baikan lah. Orang tuanya Mas Eko juga ya ndak masalah begitu. Ini bagian dari bapak, bagian dari kakek begitu. Nah ini Mas Eko aja mungkin yang nggak cuma Mas Eko tapi sepupu-sepupu yang seumuran sama Mas Eko juga merasakan hal yang sama. Ada ketakutan dan ya belakangan itu udah mulai bisa keluar masuk, udah mulai terbiasa gitu kan. Akhirnya sudah pada suatu malam Mas Eko itu ya mungkin kangen dulu gitu ya. Nah ini waktu itu Mas Eko udah SMP. Kangen dulu. Dulu aku itu sering kalau malam sebelum kakek menikah lagi, aku kan sering main ke situ. Dan ya ini mumpung musim panas ya, bukan musim penghujan. Aku juga pengen main ke sana lagi gitu ya. Kangen dan akhirnya sudah Mas Eko mulai malam pun di situ. Ya Mbak Darsimahnya entah udah di kamar atau apa. Yang penting kebutuhanku ya sama kakek, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Dan akhirnya pada suatu hari karena udah saking akrabnya, Mas Eko pun udah merasakan satu kenyamanan. Secara tidak sengaja saat Mas Eko berada di situ, ini sambil nonton TV gitu ya. TV-nya tuh masih TV bukan hitam putih, TV-nya tuh biru. Jadi TV hitam putih cuman dikasih plastik warna biru begitu. Mereknya tuh tak sebutin aja nggak apa-apa. Mereknya tuh Sharp yang bisa dibuka tutup begini. Nggak ganti channel, channelnya cuman satu, TVRI. Nggak perlu cetak begitu ya. Volumenya tuh masih geser kanan kiri. Terus ada yang buat tuning itulah, buat ngidupinya cetrek gitu. Jadi pokoknya TV analog dulu. Hitam putih tapi dikasih kaca biru pakai buka tutup begini. Kalau seingatnya Mas Eko itu bukan ukuran besar, ukurannya tuh kecil. Mungkin 14 in begitu ya. Cuman itu barang mewah. Dulu ya di kampung itu hanya segelintir orang yang punya TV. Nah,
Kakeknya itu salah satunya itu tadi. Nah, Mas Eko nonton TV, ya nonton Dunia Dalam Berita dan sebagainya gitu. Ada Street Hawk, ada Friday 13 gitu ya, terus macam-macam lah. Highwayman, The Bold and the Beautiful, macam-macam. The Bold and the Beautiful sore gitu ya. Itu malas banget kalau nonton itu, malu soalnya banyak yang gimana-gimana gitu ya. Nah, itu si Mas Eko malam-malam itu ceritanya lagi nonton TV. Karena itu ya, karena udah nyaman, dia pun ya pikiran udah terlalu berat kan. Akhirnya apa? Tertidurlah di situ, tertidur di rumah kakeknya. Dan sebenarnya orang tuanya Mas Eko itu udah nyusulin ke situ. Kok dipanggil terus kata kakek, Ekonya tertidur, udah biarin aja lah tidur di sini, ndak apa-apa. Oh gitu Pak, ya wis Pak. Akhirnya udah bapaknya Mas Eko pun balik lagi ke rumah. Nah, tidur di sana, ya Mas Eko kan nggak nyadar sama sekali, dibiarkan tidur di situ di ruang tengah. Karena pakai ada alasnya, lumayan cukup tebel lah, jadi nggak terlalu dingin. Kakek kan sama Mbak Darsimah ya tentu saja tidur di kamar. Mas Eko dibiarkan tidur di situ. Malam itu bangun si Mas Eko. Dia bangun dan kaget bukan main. Duh, aku di mana ya gitu. Duh, aku di mana? TV-nya itu udah mati dan ya dalam beberapa detik Mas Eko nyadar. Duh, aku tidur di rumah kakek. Mana sendirian lagi, nggak ada temannya gitu kan. Bingung celingak-celinguk. Aku mau pulang gitu. Cuman pintu depan dikunci sama kakeknya. Gimana ya? Aku bangunin Simba, aku bangunin kakek gitu. Akhirnya menuju ke kamar kakeknya. Kamar kakeknya sendiri memang nggak ditutup. Pintunya itu ada dua begini. Yang satu tutup di kancing di atas gitu ya. Yang setengah itu ya kebuka lah sedikit gitu. Mas Eko ke sana menuju, masih setengah ngantuk, menuju ke kamar tersebut. Begitu nengok ke situ, kok kakinya cuma satu? Kan karena ketutup setengah ya, jadi yang kelihatan itu di bagian kakinya. Harusnya kan ada kakeknya, ada kaki ini, ada neneknya yang baru gitu. Nah, di situ si Mas Eko, lah, kok kakinya cuma satu? Kakinya kakek ndak ada. Akhirnya apa? Udahlah, dibuka begini kan. Nah, begitu dibuka, Mas Eko kaget bukan main. Kaki ini sebutnya neneknya aja begitu ya, nenek barunya. Nah, kaki nenek barunya tersebut memang ada dan itu kaki orang, kakinya orang tua, pakai kain jarit begitu ya, pakaian-pakaian orang dulu seperti itu. Cuman begitu dibuka bagian atasnya begini, maksudnya itu mau nanya, Mbah, kakek mana? Maksudnya itu mau nanya seperti itu. Begitu dibuka, kreot ke sana, itu ada orang duduk di senderannya ranjang di situ ya. Si neneknya itu lagi duduk begini sambil giniin sirih krauk. Cuman apa? Badannya itu bukan badan neneknya. Badannya itu kayak nggak pakai pakaian, berlendir, terus di bagian belakang kepalanya sini itu ada buletan spiral begini mirip kayak siput. Itu yang diingat oleh Mas Eko tuh seperti itu, mirip kayak siput begini, kepalanya lonjong, warnanya juga wis nggak tahu lah, bukan warna kayak kulit orang, agak sedikit kehijauan seperti itu, lagi krauk, lagi kayak orang nyirih seperti itu. Mas Eko kan cuman ngangak begitu doang dan akhirnya apa? Mas Eko itu tiba-tiba, dia kan berdiri di pintu begitu doang, tiba-tiba ada yang nutup dari belakang, sarung gitu, ditutup. Mas Eko diem aja gitu, cuman si mbah kakeknya itu, tenang Lek, tenang begitu. Kata kakek itu cuman dibilangin begitu tenang. Oh, ini aku diambil sama kakek, dipeluk, diangkat begitu, benar-benar diangkat, tenang, jangan ribut, tenang. Dibegituin, kakek pun kayak lari, deg begitu. Dan akhirnya apa? Kakek itu ngebuka sarungnya yang nutupin Mas Eko dan dia sudah berada di rumahnya sendiri, di depan di sana di teras. Nggak apa-apa, kata kakeknya, nggak usah takut, nggak usah cerita-cerita ya, kata kakek itu seperti itu. Tapi Mbak Darsimah begitu, kata kakek begitu.
Dah, ndak usah diceritain. Kamu salah lihat, kata kakek itu begitu. Kamu salah lihat. Badarsi gimana, orang Badarsi lagi tidur, kata kakek bilang begitu. Ya mungkin ke anak kecil begitu ya. Orang lagi tidur, oh kamu itu mimpi tadi, orang kamu teriak-teriak, katanya begitu. Jadi nggak tahu maksud kakeknya ngomong seperti itu apa, cuman mungkin maksudnya mau mengalihkan pikirannya Mas Eko kali ya. Dan akhirnya sudah di situ diketoklah pintunya, tak 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 tak. Dipanggil bapaknya Mas Eko. Akhirnya bapaknya Mas Eko keluar. Ya udah, Mas Eko pun dibawa masuk ke situ, dibawa ke rumah. Gak langsung tidur, terus mikirin apa ya itu ya, sampai apa celetuk, apa ya itu ya Pak ya. Bapaknya kan apa kok gitu kan. Enggak Pak, enggak apa-apa. Itu Badarsi mah cuman bilang begitu. Kenapa Mbak Darsi mah? Mbak Darsi mah nggak apa-apa Pak. Gitu. Terus ngapain kamu ngomong gitu kan? Udah tidur, besok sekolah, kata bapak. Iya Pak. Akhirnya coba merem begini, tertidurlah si Mas Eko tadi. Cuman dari situ Mas Eko mulai penasaran dan akhirnya dia cerita ke salah satu sepupunya. Namanya Riri, laki-laki gitu ya. Ri, aku mau cerita, ini memang lumayan cukup deket ya, seumuran Mas Eko sama Mas Riri ini. Ri, aku mau cerita. Apa kok? Aku mau cerita Bedarsimah katanya. Iya, kenapa? Bedarsimah itu kan dulu dukun ya. Bedarsimah itu kan sakti, suka nyantet orang. Ngomongnya belak-belakan gitu ya. Sakti suka nyantet orang. Ya kenapa? Ya, sekarang udah enggak katanya. Iya, sekarang udah enggak. Cuman kemarin aku itu melihat di rumah kakek. Apa kamu lihat apaan? Bedarsimah jadi dukun lagi? Bukan jadi dukun, Bedarsimah jadi setan, katanya seperti itu. Setan gimana kok? Aku nggak tahu. Aku masuk kamar kakek, kakinya sih kaki orang, tapi begitu ngelihat kesininya itu kayak nggak pakai apa-apa. Yes, badannya keriput, agak sedikit basah, berlendir seperti itu. Terus di belakangnya itu kayak siput, rambutnya itu ngegulung begini panjang. Terus gimana? Terus ngapain gitu kan si Mas Ririnya nanya. Ya aku kaget begitu, terus apa langsung ditutup sama kakek, coba srep. Terus aku dibawa pulang, diangkat ke sana, disuruh tenang, jangan ribut. Aku ndak boleh bilang sama siapa-siapa. Loh, tapi kamu cerita sama aku, kata Mas Riri. Ya cuma sama kamu doang, Ri, kamu jangan bilang sama siapa-siapa. Ya, aku ndak bilang sama siapa-siapa. Akhirnya sudah cerita itu sampai ke Mas Riri. Mas Riri cerita ke ibunya. Ya ibunya akhirnya begitu, jangan bilang ke siapa-siapa. Ceritanya cuma ke satu orang, tapi dari satu orang itu berantai. Akhirnya dapat semua, seluruh keluarganya Mas Eko. Dari situ anak-anaknya pun akhirnya rapat. Begitu rapat Mas Eko kaget, kok di rumahku rame gitu ya. Bukan. Iya, rapatnya di rumahnya Mas Eko. Cuman waktu itu baru beberapa orang aja yang datang. Cuman ngeliat sendal, loh kok banyak sendal, kok di rumahku rame, ada apa gitu. Nah begitu Mas Eko masuk, kok sini. Nah setelah Mas Eko masuk baru yang lain itu pada datang. Rapat di situ keluarganya Mas Eko, kok sini? Cerita katanya. Cerita apa? Cerita Mbak Darsimah yang langsung nengok ke Mas Riri kan gitu kan. Jangan cerita-cerita. Oh enggak, aku cuma cerita sama ibu katanya. Ya dari ibu, udah nggak usah rahasiaan, kata ibu-ibu itu seperti itu. Gimana kamu cerita? Akhirnya cerita semuanya apa yang dialami oleh Mas Eko. Nah dari situ bingung lah, ini gimana ya nyampein ke bapak ya gitu ya. Tapi akhirnya hal itu pun disampaikan ke kakeknya. Kakeknya pun nggak ngasih tanggapan apa-apa, cuman oh begitu. Eko salah lihat, jawabannya itu cuman seperti itu. Ya tentu saja anak-anaknya agak sedikit kecewa gitu ya. Aduh, kita udah menganggap ini serius, kita bahkan udah rapat, tapi bapak tanggapannya masih begitu. Eko cuman salah lihat. Kecewa lah, intinya mandek di sana. Tapi antara Mas Eko dan Mas Riri, mereka justru bersemangat. Pertama Mas Riri yang bilang sama Eko, kok aku pengen lihat kok katanya. Ri, jangan Ri, serem Ri, enggak apa-apa. Kan ada kamu, temenin berdua gimana? Tidur di rumah kakek yuk katanya.
Ya udah, katanya akhirnya, nah diterima lah sama Mas Eko tantangan tersebut. Ya udah, tidur di rumah kakek. Akhirnya wis, mereka berdua pun tidur di situ dari sore hari. Mereka itu udah pura-pura tidur dari sekitar jam 8:30 malam. Nonton TV, merem aja pura-pura tidur. Ada yang miring begini, padahal belum tidur, cuman pura-pura tidur. Nah, kresek ada yang bangun. Mbak Darsima keluar ke belakang sana, mondar mandir beberapa kali. Kakeknya itu di dalam kamar sudah, dan si Mbak Darsima itu terakhir ke belakang, dia nggak balik lagi ke depan. Di situ Mas Riri ngelutik, kok, ya Ri, kok nggak jadi setan, kok, katanya. Ya nggak tahu, belum kali, kata si Mas Eko, belum kali, udah pura-pura tidur. Mungkin Mas Ririnya saking penasaran ya, ini Mbak Darsim kok ke belakang kok lama banget, kok nggak balik-balik. Dia penasaran, Mas Riri pun bangun srek nih. Mas Ekonya kan jadi, Ri, mau ngapain Ri? Kok aku mau ke belakang, katanya. Belakang mau ngapain? Gak apa-apa, aku mau ke belakang aja, kata si Mas Riri. Akhirnya Mas Riri bangun ke belakang, Mas Eko takut di situ sendirian. Akhirnya ditemenin, ngintil di belakangnya ke sana. Dan ini begitu buka rumahnya kakek, itu kan kebun. Nggak langsung kebun sebenarnya, ada area di belakang rumah di sana. Cuman kebunnya itu udah di tembok keliling, kebunnya itu luas, itu udah di tembok keliling, macam-macam pohon, ada pohon kelapa, ada pohon combrang, ada pohon bambu, ada pohon macam-macam di situ ya, ada pohon jambu, mangga, rame lah di kebun tersebut. Kalau siang itu rindang banget. Nah, malam itu menyeramkan. Pintu belakang itu terbuka. Itu yang bikin Mas Riri penasaran, bukan belakang antara ruang utama dan ruang belakang, enggak ya, tapi yang menuju ke sana, menuju keluar ke arah kebunan. Itu terbuka dan Mas Riri penasaran, dia pun akhirnya, Ri, mau kemana Ri? Aku penasaran kok. Kayaknya Mbak Darsima itu ke belakang, soalnya pintunya tuh ngebuka. Ri, udahlah Ri, masuk Ri. Mas Eko itu takut, tapi ya karena aku ditinggal di sini juga ndak mau sendirian. Akhirnya aku ngikutin sepupunya, si Mas Eko ngikutin sepupunya si Riri tadi. Akhirnya ke belakang ke situ, ditengokin mana ya, gelap-gelapan ya. Lampu belakang rumah itu di bagian belakang itu remang-remang tahun 90-an, lampunya masih lampu bolam warna kuning gitu. Naruhnya itu juga cuman kecil-kecil gitu doang. Nah itu dilongok di mana, di situ ngelihat Mbak Darsima ini lagi posisinya itu terduduk bersandar sama lututnya. Mungkin kayak duduknya orang, misal kayak orang Jepang atau apa ya. Jadi kayak orang misal sholat tahiyat mau bangun. Nah itu ada ini kan, bersandar sama lututnya itu seperti itu, badannya tuh begini, tangannya tuh sambil membuka seperti itu. Ya terus kayak orang-orang yang lagi melakukan semacam ritual atau apalah. Nah di situ setelah itu datanglah satu sosok itu dari arah belakang. Pelan banget datang. Kok itu apa kok? Aku ndak tahu Ri. Nah lagi-lagi setelah itu mereka lagi ngelihat begitu, sarung lah, diam, itu suara kakek itu begitu, diam, jangan ribut. Itu mereka berdua ditarik sama kakeknya sampai di batas rumah utama. Begitu sampai di rumah utama, sarung dibuka, jangan berisik, masuk ke rumah atau kalian pulang ke rumah Eko, kata si kakek itu begitu. Mbak Darsima, udah nggak usah ngeributin ini. Bukan urusan kalian itu masih kecil, jadi selalu begitu. Dianggap sama kakek, kalian itu masih kecil, jadi ini bukan urusan kalian gitu ya. Akhirnya apa? Ya sudah, Mas Eko sama Mas Riri itu lari ke sana, ngetok-ngetok rumah. Dan waktu itu masih sore, ternyata baru sekitar jam 10-an malam. Diketok, si Riri akhirnya tidur di rumahnya Mas Eko tadi. Malam itu Mas Riri sama Mas Eko itu nggak bisa tidur tentu saja ya. Dia takut atas apa yang barusan dilihat, sama takut nanti dimarahin sama kakeknya. Kok nanti dimarahin sama kakek gimana kok?
Ya kamu Ri, kamu kan yang mulain. Ya cuman kan begitu, ada yang aneh katanya seperti itu. Dan akhirnya apa? Pak, Riri mau cerita. Oh, Mas Ekonya begitu. Akhirnya bapaknya pun datang, apa Ri. Akhirnya diceritakanlah malam itu. Dan ya untungnya orang tuanya Mas Eko itu menganggap hal ini sebagai sesuatu yang serius lah. Diceritakan semuanya apa yang dilihat begini. Bapak sama ibu pun akhirnya terlibat obrolan. Ada Mas Eko adiknya tuh masih tidur. Ini ngobrol berempat gitu ya. Ibu, bapak, Mas Eko sama Riri. Itu ngobrolin itu dan disitulah Mas Eko juga mendengar apa pendapat dari bapak. Bu, mungkin bapak itu ya nikahin Mbah Darsimah mungkin ada tujuan kali ya Bu ya. Soalnya ini berdasarkan ceritanya Eko kan udah 2 kali Eko itu ya kayak gitu diginiin sarung terus dibawa pergi dan hal ini berhubungan sama Mbah Darsimah. Nanti besok Bapak coba tak ngobrol sama Bapak katanya begitu. Ya udah Pak, akhirnya mereka pun malam itu tertidur semuanya. Keesokan paginya kan si Mas Eko sama Mas Riri sekolah. Nah begitu pulang sekolah dapat kabar, intinya itu begitu, dapat kabarnya bukan dari bapak melainkan dari cerita ibunya. Bapak itu udah ngobrol sama kakek semalam dan kalau menurut ibunya ceritanya ya ini diceritain digambarin gitu ya, bapak itu datang ke sana, Pak nuwun sewu Pak. Wah iya kenapa Ton gitu. Ini Pak bapak ada waktu ndak katanya. Oh iya kenapa gitu kan, mungkin kakeknya itu oh ini ada perlu nih. Iya kenapa Ton? Pak sambil jalan aja yuk katanya, sambil jalan-jalan di situ di kebun. Akhirnya mereka pun jalan-jalan di kebun. Nah di sini Pak ini berhubungan dengan itu Mak Darsimah gitu ya. Kakeknya pun diem aja begitu kan. Jadi gini Pak, saya itu bukannya mau ikut campur dan saya bukan orang yang melarang keberatan atau apapun itu kan haknya Bapak ya. Cuman ada pertanyaan yang mengganjal, soalnya apa ini terjadi sama anak saya Eko kan ya, cucu Bapak. Itu udah dua kali kejadian seperti itu. Mbak Darsimah itu menunjukkan sesuatu yang aneh. Dan saya nggak menyalahkan Mbak Darsimah, nggak nyalain Mak Darsimah juga. Saya itu cuman pengen tahu biar nggak ada keraguan gitu ya Pak ya, biar kita itu nggak salah paham gitu ya. Bapak nikahin Mbah Darsimah itu sebenarnya tujuannya itu apa sih gitu ya, ditanya sama itu. Bapak pun diem aja kayak nyari tempat yang enak. Oh sana ya duduk, sana aja duduk. Akhirnya duduklah mereka di situ. Nah begitu duduk di situ kakek pun cerita. Jadi begini Tom, aku sama Darsimah itu kan memang udah kenal lama. Dan kamu tahu, ya mungkin orang-orang juga nyebut Darsimah itu dukun santet atau apa seperti itu. Aku yang tahu kejadiannya, kata si kakek. Loh Mbak, kejadian apa Pak gitu kan? Kejadian apa Pak? Ya awal mula Darsimah seperti itu. Jadi dulu ceritanya tuh begini. Darsimah itu pernah hilang selama 2 hari. Tapi warga itu baru tahu pas terakhir. Jadi itu dirahasiakan oleh orang tuanya. Kalau Darsimah itu kan 9 bersaudara, anaknya itu banyak gitu. Ya mungkin orang tuanya nggak nyadar anaknya nggak ada 1 atau bagaimana. Itu sehari hilang itu nggak diketahui sama orang tuanya. Nggak dicariin, nggak apa. Memang nggak tahu mungkin ya orang tuanya. Nyadar itu baru keesokan harinya. Dihitung loh kan aku kurang 1, Darsimah mana. Ternyata Darsimah hilang. Itu pun masih dirahasiakan. Baru malam harinya, malam keduanya itu baru ngomong sama warga. Yuk dicariin kesana kemari dan aku yang ngelihat apa Pak? Darsimah itu digendong sama wes udah tahulah memedi apa iku jenenge gitu. Itu ndak tahu setan apa namanya. Bentuknya itu digambar sama kakek di tanah ya. Kakek ambil ranting, digambar begitu dan
gambaran itu adalah gambaran yang sangat mirip dengan apa yang diceritakan oleh Mas Eko. Kayak satu sosok mirip kayak wayang begitu ya. Jadi di belakangnya itu kayak rambutnya itu spiral begini. Bentuknya itu seperti itu. Bapak pun, oh ini yang dilihat sama Eko, Pak. Ya, itu betul. Jadi semenjak saat itu, ya Darsimah itu kayak punya pendamping lah, katanya begitu kata kakek. Oh begitu Pak. Terus itu bahaya atau enggak Pak? Ya enggak tahu, kalau bahayanya enggak tahu. Ya selama ini orang-orang di sekitarnya Darsimah sendiri ada yang mati mendadak atau enggak gitu ya. Tuh, ada enggak Pak? Ya saya kurang tahu Pak untuk masalah itu. Enggak ada katanya. Orang di sekitarnya, keluarganya semuanya baik-baik aja, hidup semua, enggak ada yang meninggal. Dia juga enggak punya konflik dengan masyarakat atau apa, masyarakat juga tidak pernah ada yang dirugikan. Kalau untuk masalah isu dukun santet tersebut, itu tuh gara-gara begini, dulu itu pernah ada ribut dan Darsimah itu salah satu korbannya begitu. Itu dia tuh dicaci maki sampai ditendang, intinya begitu. Dan tiba-tiba 2 atau 3 hari setelahnya si orang yang nendang tersebut sakit dan ya dalam 1 minggu si orang itu tuh meninggal. Ya padahal mungkin memang udah dari sananya sakit gitu atau bagaimana. Jadi nah dari situlah dianggapnya Darsimah itu dia itu adalah seorang dukun santet. Apalagi memang beberapa orang itu mergokin kalau Darsimah itu suka ngomong sendiri, beraksi sendiri, mungkin kayak yang seperti Eko sama Riri lihat itu kemarin di belakang. Lagi seperti itu ya kayak Darsimah itu lagi mungkin berkomunikasi dengan ibu keduanya kali ya. Tahu kan maksud ibu keduanya itu? Oh, Mbah, maksudnya yang itu ya, yang ngegendong, yang ngebalikin Darsimah waktu itu. Iya. Jadi, oh iya Pak, itu pas balikin gimana Pak? Ya pas dibalikin itu digendong. Digendong di depan begini, bukan di belakang, digendong begini, ditaruh di situ. Aku, itu apa? Loh Darsimah udah pulang. Dipulangkan di sana, posisinya Darsimah itu udah tertidur. Aku langsung kan laporan ke sana ke depan. Begitu laporan, pas kebetulan di dalam rumahnya Darsimah itu juga ada orang masuk. Ketemu, dia duluan yang teriak, ketemu Darsimah, ketemu. Baru aku ngomong, Darsimah udah pulang begitu. Seperti itu, omonganku nggak terlalu digubris. Orang itu lebih datang ke situ yang teriakan dari dalam itu, dan akhirnya sudah ceritanya itu begitu kata Simbah. Jadi aku sama Darsimah ya wis ndak mikirin yang seperti itu. Darsimah juga tahu kok beban ini begitu ya, tapi itu nggak mengganggu siapapun. Bapak juga nggak merasa terganggu. Darsimah ya tak lihat Darsimah, bukan yang lain, intinya begitu. Oh jadi begitu Pak. Jadi ini enggak apa-apa Pak buat nanti ya cucu-cucunya Bapak sama Bapak sendiri. Enggak apa-apa. Ini udah lama kok tak omongin sama Darsimah. Enggak apa-apa gitu ya. Jadi Bapak itu udah tahu semua masalah itu. Oh begitu. Akhirnya sudah. Dari sanalah akhirnya Bapak rapat lagi dengan anak-anaknya. Termasuk kakeknya pun dipanggil di situ, tapi Mbak Darsimah tidak dilibatkan. Kakek cerita semua masalah itu tadi dan akhirnya ya wes. Ketakutan tetap ada. Mas Eko, Mas Riri itu cucu-cucunya itu takut ke rumah kakeknya karena cuman beberapa bulan setelah itu udah normal lagi. Bahkan Mbah Darsimah juga udah menunjukkan bersahabat begitu dengan cucu-cucunya itu. Akhirnya ya jadi normal lagi seperti sedia kala. Itu aja satu cerita dari Mas Eko. Terima kasih banyak Mas Eko atas ceritanya. Lumayan cukup panjang ya. Dan ya intinya seperti itu, Mbak Darsimah itu bukan seorang dukun santet, cuman memang dia dulu pernah mengalami hal-hal yang tidak wajar seperti itu. Dan konon katanya ada satu sosok yang memang masih mendampingi sampai sekarang. Tapi sosok itu memang tidak pernah merugikan siapapun. Ya mungkin orang-orang yang apes atau beruntung itu yang melihat itu tadi seperti Mas Eko.
Mas Riri, dan sebagainya. Terima kasih kawan-kawan di rumah udah mau mantengin sampai di detik ini. Terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.